Bab 179 cabang ini harus diputuskan dari jenis pohon fusang yang lebih rendah. Meski begitu, ia memiliki nilai tinggi. Ini karena jenis pohon ini memiliki kecerdasan spiritual. Mereka memahami kultivasi yang belum sempurna. Jika itu adalah pohon roh yang lebih tua, itu mungkin bahkan lebih kuat daripada pembudidaya biasa. Menurut legenda, pohon fusang memiliki kekuatan kaisar bela diri. Ini adalah hal yang baik. Mengapa tidak ada yang membelinya? Xiao Chen berpikir saat dia dipenuhi dengan keraguan. Apakah harganya terlalu tinggi? Ini terputus dari pohon wutong yang berumur 1000 tahun. Aku butuh buah merah baru lahir. Aku hanya akan melakukan perdagangan dan tidak akan menjualnya. Jika tidak ada penawaran, aku akan menggunakannya sendiri. Pohon wutong. Kulitnya hijau seperti batu giok. Daunnya seperti bunga. Itu indah, elegan, luar biasa, dan murni. Energi spiritualnya seperti dibuat oleh surga. Menurut legenda, ketika daunnya jatuh, mereka berubah menjadi daun emas yang berkilauan. Dikatakan bahwa ilahi Phoenix dari era kuno tidak akan bertengger di pohon kecuali itu adalah pohon wutong. Meskipun tidak sebanding dengan pohon fusang, itu masih pohon roh yang terkenal. Jika itu benar-benar ada selama 1000 tahun, nilainya juga akan cukup besar. Tidak hanya bisa digunakan untuk menyuling pil obat. Jika seseorang menyerap energi spiritual di dalamnya, itu bisa meningkatkan ranah kultivasi mereka. Jika dibuat menjadi ornamen dan dikenakan, itu akan menenangkan saraf. Itu akan membuat seseorang tenang. Membuat mereka mencapai lebih banyak dengan sedikit usaha ketika berkultivasi. Ketika Xiao Chen mendengar bahwa orang ini ingin menukarnya dengan Red Nascent Fruit, sebuah pemikiran muncul di kepalanya. Ekspresinya tidak berubah saat dia mencari di cincin semesta. Setelah beberapa saat, dia menemukan apa yang dia cari di sebuah sudut. Xiao Chen merasakan sukacita di hatinya. Karena dia menemukan ini di pinggiran Gunung Seven Horn, dia tidak pernah menggunakannya. Dia hampir lupa tentang itu. Dia tidak menyangka itu akan berguna di sini. Aku bisa menawarimu 80 spirit stone. Akankah itu cocok untuk membeli item ini? Seseorang maju dan bertanya dengan penuh semangat. 80 spirit stone untuk membeli kayu spiritual wutong yang rusak sudah harganya sangat tinggi. Namun, murid puncak Bei Chen itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin. Aku sangat membutuhkan buah baru lahir merah untuk latihan aku. Buah nascen merah di Jade Maiden Peak belum matang. Jadi aku hanya bisa mencoba keberuntungan aku di sini. Jika tidak ada, maka aku akan menggunakan kayu spiritual wutong ini untuk diri aku sendiri." Memikirkan hal itu, dia adalah murid inti Bei Chen Peak. Dia seharusnya tidak kekurangan spirit stone. Remunerasi murid inti jauh lebih tinggi daripada murid batin biasa. Menambahkan dalam misi yang mereka selesaikan, mereka harus memiliki batu roh yang cukup. Orang itu merasa tidak diundang tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan pergi. Orang-orang di sekitarnya perlahan-lahan menyebar juga. Meskipun spirit herb seperti Red Nascent Fruit bukan item langka, butuh beberapa dekade untuk matang. Seseorang harus bergantung pada keberuntungan untuk mendapatkan salah satunya. Melihat kerumunan untuk perlahan-lahan bubar, murid inti Bei Chen Peak yang telah mendirikan kios mengungkapkan ekspresi kecewa. Dia bangkit dan bersiap untuk mengemas kios dan pergi. Xiao Chen buru-buru pergi dan berkata, "Tunggu. Aku punya buah merah baru lahir. Aku ingin tahu apakah kita bisa melakukan perdagangan?" Ketika murid Bei Chen Peak mendengar ini, dia senang. Dia berkata, "Jika itu adalah buah nascen merah yang matang, aku bersedia menambahkan beberapa batu roh ke dalam kesepakatan. Jika belum matang, kamu harus menambahkan beberapa stone spirit." Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tersenyum. Dia mengambil buah nascen merah dari cincin semesta dan menyerahkannya. Buah merah memiliki aroma yang kuat. Energi spiritual yang padat yang menyerang hidung. Permukaannya yang seperti kaca tampak memiliki cahaya berapi di bawahnya. Buah nascen merah yang matang, ini benar-benar buah nascen merah yang matang. Orang itu memiliki ekspresi yang sangat bersemangat. "Aku Fang Ning, terima kasih atas buah nascen merah. Aku akan memberimu 10 batu roh kelas rendah lainnya." Fang Ning sangat gembira.
Dia telah terjebak di puncak Martial Grandmaster untuk waktu yang lama. Ini karena dia tidak dapat membuat terobosan dalam atribut api teknik budidaya atribut api. Sekarang dia mendapatkan buah merah. Dia memiliki harapan untuk maju ke Martial Saint. Xiao Chen tidak menyangka bisa mendapatkan 10 seton spirit kelas rendah. Xiao Chen dengan benar menyingkirkan batu roh dan kayu spiritual Wutong yang diberikan Fang Ning padanya. Dia juga mengungkapkan ekspresi gembira di wajahnya. Xiao Chen telah mencari jenis kayu spiritual ini. Namun, ia akan selalu berakhir dengan tidak ada yang pasti. Ini membuktikan bahwa kayu spiritual adalah yang paling efektif untuk mantra pemberian kehidupan. Bahkan tanduk binatang buas yang dipenuhi energi spiritual tidak dapat membandingkannya. Setelah mendapatkan buah baru lahir merah, Fang Ning segera mengemasi kios dan pergi. Dia terburu-buru meninggalkan pasar. Xiao Chen menghentikannya dan berkata, "Saudara Fang, dapatkah kamu memberitahu aku di mana kamu menemukan pohon wutong ini?" Fang Ning berhenti dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan tulus, "Saudaraku, yang terbaik kamu tidak tahu. Tempat itu penuh dengan bahaya. Aku pergi ke sana dengan tuan aku dan pohon itu sudah menjadi roh, sangat sulit untuk ditangani." Setelah Fang Ning selesai, dia pergi tanpa melihat ke belakang. Terlepas dari bagaimana Xiao Chen memanggilnya, dia tidak berhenti. Xiao Chen merasa sedikit kecewa. Dia melihat ke langit. Sekarang merah menyala di barat. Cahaya matahari terbenam mewarnai seluruh langit merah. Hari sudah senja. Itu masih pagi sehingga Xiao Chen memutuskan untuk terus memeriksa toko-toko yang didirikan oleh Heavenly Sabre Pavilion, untuk melihat apakah ada sesuatu yang baik. Sekitar 200 meter di belakang Xiao Chen, ada sosok menatapnya dengan tatapan menyeramkan. Orang ini adalah orang yang menginginkan tanduk macan perak tanduk sebelumnya. "Membuatku tidak bisa menyelesaikan misi Tuan. Aku penasaran melihat latar belakang seperti apa yang kamu miliki. Beraninya kamu mengambil hal yang aku inginkan." Xiao Chen merasakan tatapan itu sehingga dia mengulurkan rasa spiritualnya. Ketika dia melihat penampilan orang yang mengikutinya, dia tersenyum dan terus berjalan ke depan, mengabaikannya. Ada sangat sedikit orang di toko-toko resmi. Itu jauh berbeda dengan pasar bebas yang ramai. Xiao Chen melihat sekilas, tetapi dia tidak terlalu tertarik. Barang-barang yang dijual di sini semuanya sangat mahal. Mereka menimbun barang-barang seperti herbal, pil obat, teknik bela diri, atau teknik budidaya. Orang lain mungkin tertarik pada mereka, tetapi mereka tidak tertarik pada Xiao Chen. Xiao Chen memiliki asal sage pertempuran. Dia bisa meniru teknik marsial di bawah matahari. Jika itu bukan teknik marsial langka, dia tidak akan tertarik. Sejauh pil obat dan jamu pergi, dia hanya akan membutuhkannya ketika dia menjalani budidaya terpencil, tetapi sekarang bukan waktu. Dia hanya membeli beberapa pil detoksifikasi berkualitas jika dia membutuhkannya. Selain itu, dia tidak membeli apapun. Dia pergi dengan kecewa. Itu akan segera siang. Xiao Chen berniat mencari tempat yang sunyi untuk bermalam. Hanya untuk 1 malam. Dia tidak terlalu keberatan. Ketika dia akan meninggalkan pasar, sesosok figur bergegas padanya, berniat untuk menghentikannya sebelum dia meninggalkan pasar. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengunci sosok itu dengan sense spiritualnya. Sebuah tangan hitam besar muncul entah dari mana dan mengepal, menangkap orang itu dengan kuat. Xiao Chen melambaikan tangannya dengan santai dan orang itu terlempar ke udara. Dia terbang dalam lengkungan besar dan mendarat di tanah dengan keras. Tangan hitam besar turun dari langit dan mengepalkan tangan. Itu menyerangnya terus-menerus, menyebabkan orang itu muntah darah dan pingsan sebelum berhenti. Dari awal hingga akhir, Xiao Chen belum berbalik. Dia menarik tangannya dan cepat-cepat pergi. Hanya gelandangan celaka, namun dia berani mengangkatnya. Betapa cerobohnya. Di Heaven Viewing Platform, di bawah pohon tinggi yang tampaknya menahan langit, Xiao Chen menatap dedaunan mewah. Dia mengungkapkan ekspresi puas. Dia akan menghabiskan malam di sini. Dia mendorong kakinya dari tanah dan melompat ke cabang. Dia menggerakkan tubuhnya ke posisi yang nyaman dan berbaring. Xiao Chen mengeluarkan pisau ukiran dan tanduk binatang buas dari harimau bertaring tajam.
dan kemudian dia bersiap untuk mulai mengukir. Xiao Chen tidak tahu seperti apa bentuk harimau bertaring tajam karena dia belum pernah melihatnya. Jadi dia tidak bisa mengukir itu untuk mantra Life Bestowal. Jika dia menggunakannya untuk mengukir Raja Singa Emas, materialnya tidak benar. Selanjutnya, ukuran Raja Singa Emas terlalu besar. Jika dia secara paksa menggunakan gigi untuk memahat Raja Singa Emas, itu hanya bisa membuat Raja Singa Emas yang cacat. Itu tidak akan sia-sia. Berpikir tentang itu, Xiao Chen mengukur ukuran tanduk binatang. Akhirnya, ia memutuskan untuk mengukir 5 kera es peringkat 5. Meskipun pangkat kera es tidak tinggi, itu lebih mudah untuk dikendalikan dan jumlah esens yang habis juga kurang. Kera es hanya memiliki kekuatan martial Saint. Namun, ketika mereka datang dalam jumlah besar, kecakapan tempur mereka sangat signifikan. Setelah dia memutuskan, dia tidak lagi ragu-ragu. Dia bersandar di batang pohon dan mulai mengukir. Sua. Xiao Chen memasukkan esens ke dalam pisau pahat. Serutan terus-menerus jatuh dari tanduk binatang putih. Dia ingat penampilan kera es saat tangannya bergerak di seluruh tanduk binatang dengan lancar. Keterampilan ukiran Xiao Chen sudah mencapai hampir sempurna. Setelah beberapa saat, patung ais ape yang kecil, indah, dan realistis muncul di tangannya. Ada senyum lembut di wajahnya saat dia menempatkan patung itu ke cincin semesta. Setelah itu, dia terus mengukir. Pada saat dia selesai mengukir 5 pahatan, itu sudah malam. Kegelapan sudah sepenuhnya menutupi langit. Xiao Chen mengeluarkan kayu spiritual Wutong dan memeriksanya dengan hati-hati sebelum dengan hati-hati menyimpannya. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Xiao Chen tidak ingin menyia-nyiakannya. Mungkin berguna di masa depan. Xiao Chen duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Purple Thunder Divine Incantation beredar perlahan di tubuhnya. Energi spiritual lebat di sekitarnya menuangkan dalam dirinya. Kepadatan energi spiritual di pegunungan Lingyun benar-benar memikat. Xiao Chen menghela nafas pada dirinya sendiri. Tidak heran seseorang tidak tahan untuk pergi. Budidaya di sini setara dengan budidaya di bawah gunung selama 3 tahun. Energi spiritual mengedarkan siklus hebat di tubuhnya. Akhirnya, mereka mengalir ke suatu daerah di dantiannya di mana martial spiritnya berada. Dalam ruang yang aneh itu, jatuh seperti hujan ke sungai yang mengalir deras. Ketika dia adalah seorang murid bela diri, asal-usul esensnya adalah beberapa awan putih. Ketika dia menjadi master bela diri, itu menjadi genangan air yang jernih. Sekarang dia adalah seorang grandmaster bela diri. Itu telah berubah menjadi sungai yang deras. Setiap kali ia maju oleh bidang kultivasi, energi spiritual yang padat akan meningkat beberapa kali lipat. Itu sangat mengerikan. Xiao Chen merasakan keheranan dan sukacita setiap saat. Dalam ranah Grandmaster Martial, tidak ada orang yang bisa bersaing dengannya dalam hal jumlah esens. Selain itu, kemurnian esensinya jauh lebih tinggi daripada pembudidaya biasa. Itu jauh lebih kuat. Hal yang baik seperti itu jelas merupakan hal yang patut disukacitakan. Namun, bahkan jika Xiao Chen harus mencoba untuk menyelesaikannya, dia masih tidak akan tahu apa penyebabnya. Satu-satunya hal yang bisa dia yakini adalah bahwa itu bukan hasil dari menumbuhkan mantra ilahi guntur ungu. Itu hanya teknik kultivasi. Menurut kompendium budidaya, fenomena seperti itu tidak akan terjadi. Jika seseorang benar-benar harus mencari alasannya, mereka harus memulai pencarian mereka dari Azure Dragon yang berenang di sungai. Namun, warisan Xiao Clan telah terputus sejak lama. Tidak ada cara untuk mendapatkan informasi dari sana. Mungkin Feng Feixue, yang berada di ibu kota kekaisaran, akan mengerti mengapa. Namun, Xiao Chen tidak berniat pergi ke sana untuk saat ini. Karena dia tidak bisa mengetahuinya. Dia tidak bisa diganggu untuk terus memikirkannya. Xiao Chen menata kembali pikirannya dan memasuki kondisi kultivasi sekali lagi. Ketika sinar matahari pagi yang pertama mengintip melalui dedaunan dan mengenai wajah Xiao Chen, ia segera membuka matanya. Dia menarik napas panjang. Berkultivasi sepanjang malam telah meningkatkan kondisi mentalnya kembali ke puncaknya. Energi obat dari pil pengisian darah telah sepenuhnya meresap melalui tubuhnya.
Cedera yang dideritanya sehari sebelumnya telah sembuh total. Tubuh fisiknya telah kembali ke puncaknya juga. Huci, tiba-tiba, token kayu di pinggang Xiao Chen mulai bergetar tanpa henti. Itu langsung terbang dengan suara, "Weng." Xiao Chen mengerti apa artinya. Orang-orang di aula kontribusi memberinya peringatan. Sudah waktunya untuk pergi. Bang, saat Xiao Chen hendak mendarat, sesosok mungil melompat turun dari puncak pohon besar. Orang itu menggeliat dan menatap Xiao Chen, memberinya senyum. Setelah itu, orang itu pergi dengan sangat cepat. Xiao Chen tidak menyangka akan ada orang yang murah seperti dia yang akan menghabiskan malam di pohon yang sama. Dia memarahi dirinya sendiri karena terlalu ceroboh. Jika orang itu memiliki niat buruk, dia bisa berada dalam bahaya tadi malam. Bab 180 tidak ada waktu untuk terlalu banyak berpikir. Token kayu sudah terbang jauh. Jika Xiao Chen tidak mengejar itu, dia kemungkinan akan terlambat. Dia melompat tinggi ke udara dan melayang seperti naga banjir. Token kayu terbang sangat cepat, tetapi juga cukup stabil. Ketika Xiao Chen mengejarnya, dia secara tidak sengaja menyadari token kayu itu tidak menuju ke aula kontribusi. Akhirnya, setelah beberapa waktu, ia mendarat di halaman yang tidak dikenal. Xiao Chen berjalan penuh keraguan. Dia menemukan sudah ada hampir 10 orang. Gadis yang dilihatnya di pohon yang menjulang tinggi sebelumnya juga hadir. Ketika dia melihat Xiao Chen telah tiba juga, dia mengungkapkan ekspresi yang agak heran. Xiao Chen membuat perhitungan cepat, termasuk dia. Ada total 10 orang. Masing-masing dari mereka memiliki budidaya setidaknya Grandmaster Martial kelas medial. Gadis yang dilihatnya memiliki kultivasi tertinggi. Puncak Grandmaster Martial kelas tinggi. Maju dari Martial Grandmaster ke Martial Sein adalah ambang batas. Semakin awal maju, semakin besar pencapaian seseorang akan lebih tinggi di masa depan. Dengan demikian, Heaven Sabre Pavilion memiliki aturan. Jika seseorang tidak bisa maju ke Martial Sein sebelum usia 25, status mereka sebagai murid batin akan dihilangkan. Selain Xiao Chen, orang-orang yang tersisa semua saling kenal. Mereka berkumpul dan mengobrol dengan suara lembut. Aku ingin tahu apakah kita akan selamat kali ini. Aku hampir mati terakhir kali. Memang, jika bukan karena fakta bahwa aku kekurangan poin kontribusi, aku tidak akan mengambil risiko hidupku. Baru-baru ini, aku merasa kultivasi aku telah mencapai hambatan. Aku harus mendapatkan lebih banyak pil untuk membantu kultivasi aku. Ketika Xiao Chen mendengar ini, kulitnya berubah. Melihat kerah orang-orang ini, ia menemukan hanya ada 2 garis emas yang disulam pada mereka. Ini adalah tanda murid batiniah biasa. Orang-orang ini bukan murid inti. Namun, bagaimana mereka menerima misi sekte tingkat tinggi? Mungkinkah aku ditipu? Xiao Chen teringat kembali pada pengalamannya di lantai 2. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak yang terasa. Sejujurnya, dia memang telah ditipu. Daftar misi tingkat tinggi yang diberikan orang itu kepadanya di lantai 2 aula kontribusi dipenuhi dengan misi berbahaya. Misi tingkat tinggi yang hanya ingin diambil dan ditinggalkan oleh sedikit orang. Setiap orang memiliki hak untuk menerima misi tingkat tinggi yang normal. Tetapi orang itu tidak menunjukkannya kepada Xiao Chen. Dia tidak menyadari kejahatan di balik peristiwa itu. Hei, dari mana kamu berasal? Siapa namamu? Kamu tampak baru. Aku musinya dari puncak Gangyu. Kami bertemu sebelumnya. Gadis itu mengambil inisiatif dan menyapa Xiao Chen tepat saat ia tenggelam dalam pikirannya. Alasannya tidak diketahui. Tetapi Liu Ruyu dan Liu Suifeng tidak mengenakan seragam dari puncak Qingyun. Bahkan ketika Xiao Chen datang. Jadi, dia masih mengenakan pakaiannya sendiri. Dengan demikian, yang lain tidak bisa mengetahui dari mana asal Xiao Chen. Xiao Chen mengingat kembali pemikirannya dan dengan hati-hati mengamati gadis di depannya. Gadis ini berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Dia tampak di atas rata-rata dalam penampilan. Ada senyum memenuhi wajahnya dan sepasang pedang yuan yang tergantung di pinggangnya. Dia memberikan perasaan gadis di sebelah. Dia tampak sangat bersemangat. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Puncak Qingyun, Ye Chen." Musinya dan 8 pria lainnya menatap Xiao Chen dengan kaget.
Mereka memeriksanya dengan hati-hati. Dan setelah beberapa saat, musinya berkata, apakah kamu tidak menerobos jalanmu ke lantai 2 kemarin? Mengapa kamu mengambil misi ini? Mereka tidak menunjukkan kepadamu misi tingkat tinggi lainnya? Melihat Xiao Chen tidak mengerti apa yang sedang terjadi, musinya menjelaskan semuanya dengan hati-hati. Setelah Xiao Chen mendengar ini, dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran orang itu pergi untuk waktu yang lama sebelum membawanya daftar misi. Selain itu, tingkat bahaya dari misi semuanya sangat tinggi. Tidak ada banyak pilihan juga. Mengingat apa yang dijelaskan musinya dan yang lainnya, ketika semuanya disatukan, itu hanya menunjukkan bahwa Xiao Chen telah dibodohi. Melihat sesuatu yang salah dengan ekspresi Xiao Chen, musinya menyarankan, jangan terlalu banyak berpikir. Karena kamu sudah menerima misi, kamu harus menyelesaikannya. Hukuman karena gagal menjalankan misi cukup keras. Yang lain juga bukan murid inti. Mereka dapat sepenuhnya memahami perasaan Xiao Chen. Dan mereka semua memberinya nasihat. Setelah beberapa saat, Xiao Chen menjadi akrab dengan mereka. Di antara orang-orang ini, ada seorang murid Bei Chen Pik bernama Ma Chen. Dia memiliki pengalaman paling banyak dengan misi ini. Dia sudah melakukan misi ini 2 kali. Dia tidak menahan apapun dan menceritakan sisa pengalamannya. Lokasi misinya beberapa ratus meter di bawah tanah. Misi utama kami adalah untuk melindungi penambangan orang biasa di sana. Kami akan bertemu beberapa hal aneh di bawah tanah. Jadi pastikan untuk tidak ceroboh. Jika itu adalah sesuatu yang tidak dapat kamu tangani, segera mundur dan hubungi tetua untuk meminta bantuan. Mempertahankan hidup kamu lebih penting. Pupupu. Sementara Ma Chen berbicara, ada suara langkah kaki yang datang dari kejauhan. 3 pria tua mengenakan pakaian hitam muncul di depan semua orang. Ada 2 pedang emas bersilangan yang disulam di kerah mereka. Itu adalah tanda dari tetua tertinggi surgawi Sabre Pavilion. Tetua tertinggi adalah posisi yang dihormati di Pavilion Sabat Surgawi. Mereka memiliki hak untuk mengeluarkan misi sekte secara langsung. Aura mereka bertiga sangat dalam dan tidak dapat diukur. Aura mereka tak terbatas dan megah seperti lautan besar. Xiao Chen memperkirakan mereka bertiga setidaknya Martial Kings. Terutama orang tua di tengah. Kesan yang dia berikan bahkan lebih dalam. Wajahnya dipenuhi keriput. Seperti awan gelap lebat menutupi langit. Cahaya dingin bersinar di matanya sesekali. Itu terlihat sangat mengejutkan. Pria tua itu memandangi kelompok itu dan mengerutkan kening. Dia tampak jelas tidak senang ketika dia berkata, jumlahnya menjadi semakin sedikit. Bahkan ada Grandmaster bela diri kelas rendah. Aula kontribusi terlalu menekan misi kami. Grandmaster bela diri kelas rendah yang disebutkan jelas Xiao Chen. Meskipun Xiao Chen tidak senang tentang hal itu, dia tidak berani marah. Dia diam. Tidak mengatakan apa-apa. Sudahlah. Kita hanya akan puas dengan apa yang kita miliki. Lagi pula belum ada yang utama. Sudah cukup tenang. 10 orang seharusnya cukup. Komentar salah satu dari mereka, pria tua di tengah mengangguk. Aku akan memberitahumu tentang misi ini secara rinci. Aku akan membuatnya sederhana. Jadi jangan mengeluh. Misinya sederhana. Yang harus kamu lakukan adalah berpatroli di bawah tanah. Perlindungan mengacu pada pengawasan. Orang yang menambang di tambang batu roh adalah orang biasa. Misi akan selesai setelah sebulan. Itu sederhana. Sama baiknya dengan tidak mengatakan apa-apa. Xiao Chen mengeluh dalam hatinya. Setelah pria tua itu berbicara, dia mengeluarkan botol giok. Dia berkata kepada kelompok itu, santai saja. Jangan mengedarkan esens kamu untuk melawan. So, ada kekuatan isap besar yang datang dari botol giok. Xiao Chen mendengar kata-kata pria tua itu dan tidak mengedarkan esensnya untuk melawan. Dengan suara, "So," mereka diserap ke dalam botol batu giok. Botol giok ini sebenarnya adalah harta karun rahasia. Ada ranah kecil di dalam botol. Tampaknya di dalam ketiadaan. Benar-benar gelap gulita. Ketika seseorang mengulurkan tangan mereka, seseorang tidak dapat melihat jari-jari mereka. Xiao Chen tidak bisa melihat 9 orang lainnya. Dia tidak tahu di mana mereka berada. Waktu seakan berhenti di ruang gelap gulita.
Xiao Chen tahu ruang ini memiliki efek yang mirip dengan cincin semesta. Tetapi itu bekerja dengan cara yang berbeda. Jadi Xiao Chen tidak panik. Dia duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Dia perlahan mulai mengedarkan Purple Thunder Divine Incantation untuk melewati waktu yang membosankan ini. Bang, tidak diketahui berapa banyak waktu telah berlalu pada saat Xiao Chen merasakan sesuatu yang solid di bawahnya. Ketika dia membuka matanya, dia menemukan dia berada di ruangan batu yang lembab. Saat Xiao Chen berdiri, dia langsung merasa bahwa energi spiritual di sekitarnya sangat padat. Itu sangat sulit dipercaya. Seolah-olah dia bisa menyentuh energi spiritual halus dengan mengulurkan tangannya. Apakah ini Spirit Mind? Musinya, yang berada di samping, membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. 8 orang yang tersisa dan orang-orang tua yang mengangkut mereka tidak terlihat. Hanya mereka berdua yang hadir. Ada sebuah meja batu di ruangan itu. Ada juga 2 tempat tidur sederhana dan segala macam hal yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkinkah mereka berdua harus tinggal di sini bersama untuk bulan berikutnya? Xiao Chen merasakan sakit kepala hanya memikirkannya. Sebaliknya, musinya masih memiliki senyum di wajahnya. Dia melihat sekelilingnya. Sesekali mengutak-atik benda-benda di ruang batu. Suap, pintu batu di kamar terbuka. Seorang pria parubaya berpakaian hitam berjalan masuk dan berkata, "Kalian berdua telah ditempatkan dalam kelompok bersama. Kamu akan tinggal di sini selama 1 bulan. Jika ada masalah, kamu dapat mencari aku. Ayo pergi. Aku akan mengajak kamu untuk membiasakan diri dengan lingkungan. Kita harus hidup bersama." Xiao Chen merasa canggung memikirkannya. Dia bertanya kepada orang itu, "Senior, apakah ini benar-benar baik-baik saja?" Pria parubaya itu merasa itu aneh dan berkata, "Apa masalahnya? Kamu sudah mendapatkan keuntungan. Dan kamu mengeluhkannya? Di tempat ini, semua orang dikelompokkan menjadi berpasangan. Jika kamu ingin bertukar, aku bisa segera melakukannya." Tidak perlu, tidak perlu." Xiao Chen dengan cepat menunjuk dengan tangannya saat dia berbicara. Jika dia harus tinggal dengan pria lain, itu akan menjadi lebih tak tertahankan. Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, "Jangan panggil aku senior. Aku tidak setua itu. Menyapa aku sebagai Marsial Paman Ye atau Ye Wen akan lakukan. Ayo, cepat pergi." "Betul. Tunggu sebentar. Aku hampir lupa. Pegang ini dulu." Pria parubaya itu memberi mereka berdua peta yang terbuat dari kulit binatang. Xiao Chen menerimanya dan melihatnya. Dia menemukan itu adalah peta terowongan yang tampak seperti labirin. Bagian-bagian yang berliku menyilaukan. Peta itu sepertinya telah menyebutkan ada 8 lapisan. Lalu dia juga menemukan skala peta itu. Hanya lapisan terowongan ini yang membentang lebih dari beberapa ribu meter persegi. Itu mencengangkan. Xiao Chen menemukan lokasinya di peta. Dia menemukan itu adalah titik yang bersinar samar. Dia tidak tahu tujuan itu. Ye Wen menjelaskan. Titik bercahaya sesuai dengan token yang tergantung di pinggang kamu. Selama kamu tidak kehilangan token kamu tidak perlu khawatir tersesat. Selain waktu istirahat kamu. Jika token kamu tidak bergerak, kami akan menganggap kamu mengalami bahaya. Seseorang akan segera datang untuk mendukung kamu. Ini mungkin berarti bahwa mereka akan diawasi di sini. Dengan peta ini, seseorang akan sepenuhnya memantau pergerakan mereka. Xiao Chen berpikir dalam hati. Ye Wen terus menunjukkan beberapa lokasi di peta. Dia menunjukkan lokasi kantor pusat di tambang. Kemudian dia juga memberitahu mereka bahwa garis hitam adalah jalan buntu, dan mereka tidak bisa melewatinya. Setelah penjelasan panjang, mereka berdua memiliki pemahaman kasar tentang tambang ini. Mereka tidak lagi bodoh seperti sebelumnya. Tetapi mereka juga tidak tahu segalanya. Setelah Ye Wen memberitahu mereka berdua bagaimana menggunakan pintu, ia membawa mereka berdua untuk membiasakan diri dengan ranjau. Tidak lama kemudian, mereka melihat sekelompok orang biasa yang benar-benar hitam di terowongan gelap. Tidak diketahui berapa lama mereka belum mandi. Orang-orang ini menggunakan kapak dan menggali dengan penuh semangat di terowongan lebar. Ekspresi mereka tampak mati rasa. Tidak ada kemarahan di wajah mereka.
Sebuah misi untuk menambang batu roh itu sulit dan akan menjadi tugas besar. Jika mereka menggunakan murid Heavenly Sabre Pavilion untuk menambang, itu tidak akan sangat realistis. Orang-orang ini dikirim ke sini setelah mereka menandatangani kontrak hidup dan mati dengan Heavenly Sabre Pavilion. Mereka memberitahu mereka sebelumnya bahwa ini akan sangat sulit dan berbahaya. Namun, karena ganjarannya tinggi, orang-orang ini memiliki pola pikir untuk menjadi kaya setelah bekerja di sini selama 5 tahun. 181 mereka mencari peruntungan di tengah bahaya. Jika mereka mampu bertahan setelah 5 tahun, hadiah yang bisa mereka peroleh akan cukup baginya untuk hidup dalam kekayaan. Namun, akankah mereka masih memiliki kehidupan di akhir? Huci, sama seperti orang banyak tentang cuti. Cahaya spiritual yang gemilang tiba-tiba meletus dari dalam tambang roh. Energi spiritual berubah bahkan lebih berlimpah di dalam tambang roh dalam sekejap. Ini adalah biji mentah batu roh kelas medial, lari. Meskipun mereka telah menemukan medial Great Spirit Stone, ekspresi para penambang dipenuhi dengan ketakutan. Mereka menjatuhkan apapun yang ada di tangan mereka dan bergegas ke arah Xiao Chen dan yang lainnya. Gaga. Seorang penambang agak lambat dan dia ditangkap oleh tangan yang layu. Dengan tarikan biasa, dia direnggut menjadi 2 bagian. Tangan yang layu telah mengeluarkan hati sang penambang yang berdarah. Ketika kerumunan bubar, Xiao Chen akhirnya melihat pemilik tangan aneh ini. Itu adalah mayat busuk yang memancarkan ki hitam dari seluruh tubuhnya. Itu menempatkan jantung ke dalam mulutnya dan mengunyahnya terus-menerus. Mengeluarkan bunyi, zizi. Kelompok penambang bersembunyi di belakang Xiao Chen dan kelompoknya. Meskipun ada kepanikan di wajah mereka, mereka sudah terbiasa dengan ini. Mereka sepertinya tidak terlalu risih ketika melihat mayat busuk ini. Ye Wen mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Dia menatap biji mentah yang mengeluarkan cahaya spiritual di belakang mayat. Kalian berdua tetap tinggal. Di masa depan, jika kalian berdua bertemu dengan monster kelas ini, kamu hanya perlu membubarkan kerumunan. Huhu. Ye Wen mengeluarkan pedang kecil dari sarungnya dan memutarnya di tangannya terus-menerus, itu menciptakan arus udara yang kuat di dalam tambang. Mayat itu merasakan aura berbahaya dan meraung dengan cara yang aneh. Itu berubah menjadi hantu hitam dan diluncurkan pada Ye Wen. Kuku yang tajam memiliki kilauan dingin ketika mencoba untuk mencakar wajah Ye Wen. Enyahlah, teriak Ye Wen dengan keras. Pedang yang berputar di tangan kanannya terus-menerus memukul mayat itu. Arus udara yang kuat mendorong mayat itu jauh. Cairan hitam yang berbau daging busuk menetes keluar dari tubuhnya saat terbang kembali ke udara. Tubuh itu sudah mati untuk jumlah waktu yang tidak diketahui. Itu tidak bisa merasakan sakit atau apapun. Setelah diketuk kembali, ia meraung. Cairan menjijikkan mengalir keluar dari sudut mulutnya dan meluncurkan dirinya pada Ye Wen lagi. Saat Ye Wen melawan mayat itu, mereka perlahan-lahan melayang ke kiri. Ini menyebabkan pertarungan untuk mengubah lokasi. Setelah beberapa saat, mereka menjauhkan diri dari kerumunan. Pada saat ini, aura Ye Wen meledak dengan hebat tanpa menahan apapun. Aliran saber ki yang gemilang menghantam mayat itu. Cairan hitam menyembur keluar dari tubuhnya. Tepat ketika cairan hitam akan mendarat di tubuh Ye Wen, perisai esens segera muncul untuk memblokir cairan hitam. Zila! Zila! Cairan hitam sebenarnya terus-menerus merusak esens. Ye Wen berteriak dan perisai esens bergetar. Cairan hitam itu langsung terlempar terbang. Dang-dang, 1 orang dan 1 mayat. Pertempuran mereka menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Orang-orang biasa tidak bisa lagi melihat sosok mereka. Mereka hanya bisa mendengar dentang logam bergema di udara. Sebuah cahaya muncul di mata Xiao Chen ketika dia melakukan yang terbaik untuk melihat situasinya. Cakar mayat itu sebenarnya sekeras besi yang sangat besar. Itu bisa menahan lampu pedang Ye Wen. Ada angin dingin dan pedang kecil di tangan Ye Wen lenyap. Xiao Chen heran. Ini adalah salah satu teknik rahasia King Yun Peak Clear Wind Chop. Suak, ketika pedang kecil muncul kembali. Salah satu lengan mayat itu dipotong. Setelah kehilangan lengan, kecakapan tempurnya menurun secara signifikan. Tepat ketika Xiao Chen berpikir tidak ada lagi yang perlu ditakuti, mayat itu tiba-tiba mengeluarkan mutiara hitam. Warna kulit Ye Wen berubah.
Itu benar-benar berhasil menumbuhkan inti batin. Hal yang baik aku menemukannya lebih awal. Kalau tidak, jika telah mengembangkan kecerdasan spiritual, itu akan bermasalah. Pedang kecil ditarik mundur dan 18 salinan muncul di udara. Sosok Ye Wen ada di mana-mana dalam sekejap. Ketika 18 gambar menyatu kembali, lampu-lampu terang pedang menjadi dipesan. Itu membawa kekuatan besar saat memotong mutiara hitam itu menjadi setengah dengan suara "sua". Tangan Ye Wen bergerak terus-menerus. Pedang kecil mulai berputar dengan intens dan menciptakan topan yang kuat. Pergi, pedang kecil itu meninggalkan tangannya dan topan itu langsung menyelimuti mayat itu saat bergerak maju. Pedang itu bergerak sangat cepat di dalam topan ketika aliran-aliran cairan hitam menyembur keluar tetapi tersebar oleh topan. Di bawah kendali Ye Wen, topan bergerak maju dengan sangat lambat. Setelah beberapa saat, itu berhenti dan pedang kecil menancapkan dirinya ke tanah dengan suara Ang Huang Dang. Mayat itu mendarat dengan keras di tanah dengan suara keras sebelum memantul beberapa kali. Kulitnya tidak lagi sepenuhnya utuh. Cukup banyak yang tersisa hanya dengan kerangkanya. Sama seperti semua orang berpikir situasinya diselesaikan dan menghela napas lega. Mayat itu melompat kembali ke atas kakinya. Itu bergerak secepat kilat saat menyerbu musinya yang berada di samping Xiao Chen. Karena situasi telah terjadi tiba-tiba, musinya tertangkap lengah dan tidak bisa bereaksi pada waktunya. Kulitnya sangat berubah, menggambar saber. Pada saat percikan terbang, Lunar Shadow Saber digambar dengan suara Huang Dang. Itu menciptakan bilah angin dan kecepatannya hampir mencapai puncaknya. Itu memotong mayat terbang ke arah mereka menjadi dua bagian. Ye Wen dengan cepat bergegas dan menembakkan dua aliran api merah untuk membakar mayat itu. Setelah itu, dia berbalik untuk mengambil biji mentah batu roh kelas medial, mengungkapkan senyum samar saat dia melakukannya. Itu jarang datang oleh biji mentah batu roh kelas medial. Biasanya, mereka hanya akan bertemu satu setiap beberapa bulan. Ye Wen merasa layak untuk mendapatkan biji dengan mengorbankan nyawa satu orang saja. Ye Wen melambaikan tangannya dan tersenyum. Supervisor Li, kamu mendapatkan pahala yang besar. Izinkan aku memperkenalkan kamu. Keduanya adalah wali yang baru tiba. Jika ada masalah, kamu dapat mencarinya. Seorang pria jangkung dan gagah berjalan mendekat. Orang ini adalah pengawas kelompok penambang ini. Ye Wen memperkenalkan Xiao Chen dan musinya lalu dia dengan santai menyerahkan biji mentah batu roh kelas medial kepada Supervisor Li. Setelah itu, dia memimpin Xiao Chen dan musinya untuk terus berjalan. Sepanjang jalan dia memperkenalkan. Ketika berlari ke mayat-mayat di biji mentah batu roh kelas medial, jangan gegabah membuat langkah, kalian berdua bukan pasangan yang cocok untuk mereka. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Dari mana mayat ini berasal? Kenapa begitu mengerikan? Ye Wen berkata dengan acuh tak acuh. Itu merangkak. Lokasi kamu saat ini adalah ribuan meter di bawah permukaan. Tambang roh ini telah ada selama beberapa 10.000 tahun. Mayat yang terkubur di bawah tanah perlahan-lahan akan merangkak di bawah daya tarik energi spiritual. Setelah beberapa bulan, itu akan berubah menjadi benda itu. Biasanya ada makhluk seperti itu di sekitar setiap bagian biji mentah batu roh kelas medial. Mereka bertiga berbicara saat mereka berjalan. Mereka berlari ke beberapa kelompok penambang menggali tetapi mereka tidak bertemu dengan biji mentah batu roh kelas medial yang sedang digali lagi. Kadang-kadang, mereka akan bertemu dengan beberapa mayat lain tetapi mereka tidak memiliki banyak kecakapan tempur. Mereka dipotong menjadi setengah dengan satu serangan dari Ye Wen. Selain mayat-mayat itu, mereka bertiga juga bertemu dengan makhluk yang bahkan lebih asing lagi. Itu adalah cacing menelan roh yang memperlakukan biji mentah batu roh sebagai makanan. Ye Wen memenggal kepala cacing menelan roh dan berkata, mayat itu bukan apa-apa. Mereka tidak terlalu menjadi masalah. Musuh terbesar di tambang roh adalah cacing menelan roh. Jika kamu menemukannya, kamu harus menghancurkannya secepat mungkin. Jika berhasil menggali tanah, itu akan bermasalah. Setiap cacing menelan roh yang kamu bunuh akan memberi kamu 5 poin kontribusi lagi. Xiao Chen menggenggam lunar shadow sabernya dan menggunakannya untuk mendorong tubuh roh menelan cacing untuk memeriksanya dengan cermat. Cacing ini panjangnya setengah meter dan setebal lengan orang dewasa.
itu bisa mengeluarkan cairan beracun hijau untuk menyerang musuh-musuhnya. Itu reaksi yang sangat cepat. Jika serangan Ye Wen sebelumnya tidak cukup cepat, cacing itu akan lolos ke tanah. Jika itu terjadi, hasilnya adalah Ye Wen tidak akan bisa melakukan apapun melawannya. Ketika mereka bertiga berbicara, mereka mencapai tempat di mana terowongan terbagi menjadi 3 jalur yang berbeda. Ye Wen menunjuk ke sebuah jalan dan menunjukkan kepada mereka peta. Di dalam tambang, terowongan tanpa lampu akan diindikasikan sebagai hitam pada peta. Terowongan ini sudah semua ditambang. Tidak perlu masuk. Mereka berdua mengangguk. Ye Wen memimpin mereka berdua untuk terus berjalan ke depan. Setelah mereka menyelesaikan satu putaran di terowongan, dia akhirnya membawa mereka ke markas lapisan ini. Meskipun itu adalah markas besar, itu sangat sederhana karena berada ribuan meter di bawah tanah. Itu adalah ruangan batu besar yang memiliki banyak biji mentah batu roh yang diatur oleh nilainya. Setidaknya ada 10 superior Grand Martial Saint yang menjaga tempat ini. Ketika orang-orang ini melihat Ye Wen datang, dia dengan cepat menyapanya dengan hormat. Tetua Ye, semuanya normal. Tidak ada masalah. Ye Wen mengangguk dan menunjuk ke Xiao Chen dan musinya. Ini adalah penjaga baru yang diturunkan dari atas. Periksa mereka untuk cincin spasial apapun. Ada alasan mengapa sekte super besar seperti mereka bisa diturunkan selama 10.000 tahun. Itu karena mereka mengendalikan tambang roh. Setiap berita tentang Spirit Mind dianggap sebagai rahasia paling penting dari sekte tersebut. Bahkan setelah waktu yang lama, Xiao Chen bahkan tidak tahu lokasi tambang roh. Apa yang membuatnya semakin terdiam adalah mereka bahkan tidak tahu di mana keluarnya tambang roh ini. Jika sesuatu terjadi, mungkin saja mereka berdua terjebak di sini dan mati. Xiao Chen tidak mengharapkan mereka untuk berhati-hati sampai memeriksa apakah mereka memiliki cincin spasial. Segera, seorang pria dan seorang wanita berjalan mendekat dan mulai memeriksa tubuh mereka. Xiao Chen merasa sedikit panik. Ada banyak hal berharga di cincin semesta. Bahkan ada hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ada senjata roh, pil obat, dan herbal dari klan Jiang yang belum dia kelola. Jika dia menyerahkan cincin itu, dia akan khawatir. Saudara muda, lepaskan cincin di tanganmu. Biarkan aku memeriksanya. Orang yang mencari Xiao Chen tidak menemukan apapun di tempat lain sehingga dia hanya bisa merasa curiga tentang cincin di tangannya. Xiao Chen tersenyum malu. Pada titik waktu ini, jika dia bereaksi terhadap hal itu akan membuatnya terlihat lebih mencurigakan. Dia mengambil inisiatif untuk melepas cincin itu atas kemauannya sendiri dan menyerahkannya kepadanya. Cincin spasial dunia ini terbuat dari bahan yang disebut batu menerima. Itu dibuat dengan memalsukan bahan ini dan benar-benar berbeda dari bahan yang dibuat dari cincin semesta Xiao Chen. Orang itu melihatnya untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan kesalahan dengan itu. Dia hanya bisa mengembalikan cincin itu ke Xiao Chen. Tunggu sebentar. Biarkan aku melihat cincin ini dulu. Sama seperti Xiao Chen yang akan merasa lega. Tatapan Ye Wen melayang dan dia dengan cepat berkata, secara logis, mustahil bagi orang lain untuk membuka cincin semesta. Namun, tidak ada yang absolut di dunia ini. Xiao Chen merasa tidak pasti di hatinya. Dia berkata, Martial Paman Ye. Apakah ada yang salah dengan cincin ini?